Materi yang akan disampaikan hari ini yaitu Introduction UX UI, meliputi pengertian, tujuan, proses, komponen tool, sampai skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang UX dan UI. Hasil keluaran dari kelas adalah peserta dapat memahami dan mengenali UX dan UI dengan baik. Untuk materi yang kedua yaitu Persona in UX UI, materi yang dijelaskan meliputi typical users, their goals, motivation, course direction, and skill, di mana semuanya akan membantu menghasilkan solusi desain yang baik. Hasil keluaran dari kelas adalah peserta dapat lebih mengenal teknik rasa dalam menghasilkan sebuah desain yang baik. Untuk materi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Abel Kristanto Widodo. Untuk Kak Abel, dipersilahkan menyampaikan materi. Ya, oke. Terima kasih. Suara kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Halo? Oh iya, oke. Halo. Silakan, Kak ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir di workshop hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang UI dan UX basic kelasnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, perkenalkan nama saya Abel Kristanto Widodo. Oke, kita lanjut ya, next. Jadi hari ini kita akan membahas dari yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, ada dua. Jadi introduction UI UX sama persona. Jadi ntar di hari besoknya baru kita akan membahas step by step UX sama step by step UI. Nah, di introduction nanti saya akan membahas di sini akan membedah apa itu konsep dasar dari UI UX, bagaimana kita mengetahui perbedaan antara UX dan UI-nya itu seperti apa, dan di akhir di persona ini nanti kita akan mencoba menerapkan bagaimana kita mengetahui user dan bagaimana mengartikannya dalam sebuah desain. Nah, kita akan mulai kelas hari ini. Oke. Nah, sebelum saya mulai, teman-teman boleh nih komen di kolom komen, kan ada kolom komen. Menurut teman-teman itu sendiri, apa sih itu UX dan UI? Nah, coba teman-teman boleh komen dulu, apa sih UX, UI menurut teman-teman sendiri? Apa pengertian UX UI, apa seperti apa atau apa, nanti ntar kita ngedevelop dari jawaban teman-teman itu sendiri. Coba ayo teman-teman boleh komen di forum chatnya itu, di chat boleh di komen apa aja menurut teman-teman pengertian UX UI itu sendiri. Ayo apa? Oke. Ayo boleh kita dari teman-teman, ada yang tahu nggak tentang UX UI sebelum kita membahas tentang UX UI? Terus teman-teman ada yang udah kepikiran tentang UX UI itu apa? Atau sebelum masuk kelas ini sebenarnya udah tahu tentang UX UI? Boleh nih teman-teman. Nah, oke. User UI kepanjangannya user interface. Kalau UX, ayo apa tentang UX itu sendiri? Kalau kita menurut teman-teman sendiri. Dari teman-teman ada punya pengertian? Ya, kalau UX ya user experience. Tapi kalau kita dalam pengertian arti perbedaannya menurut teman-teman itu sama atau enggak? Kalau kitanya sama, ketik sama. Kalau kitanya enggak. Oke, di sini ada Brian jawab cara mendesain aplikasi atau website sehingga tampilan mudah digunakan pengguna. Oke. Kenapa tuh beda tuh? Fauzian nulis beda. Kalau UX itu berkonsentrasi pada bagaimana sebuah produk terasa atau apakah itu memecahkan masalah bagi pengguna, sedangkan UI bagaimana suatu website atau aplikasi yang kamu buat terlihat dari berbagai bentuk. Oke, itu udah mulai benar. Oke, makasih Adinda. Sedangkan Raffi ini menjawab UX itu adalah pengalaman yang dirasakan oleh pengguna dalam memahami fitur dalam aplikasi. Oke. Sedangkan Rizli ini Putri menjawab UX itu pengalaman yang dialami oleh seorang pengguna produk, UI itu tampilan grafis yang berhubungan dengan user. Oke, udah itu dulu. Oke, jadi secara keseluruhan teman-teman udah tahu ya beda ternyata antara UX dan UI. Oke, setelah kita udah tahu bedanya apa, kita akan ngebahas apa sih sebenarnya kalau kita ini kan kita kelas basic, jadi kita kosongin dulu bagi yang teman-teman yang udah tahu. Kita kosongin gelas dulu, kita belajar dari awal. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti tentang UX UI, kita akan belajar dari dasarnya dulu. Oke. Nah, oke. Ini ada dua sambal, botol sambal. Menurut teman-teman, menurut mata teman-teman lebih suka sambal yang warna apa bentuk botolnya? Bentuk botol yang warna A atau yang warna B? Oke. Menurut teman-teman itu lebih suka A atau B? Oke, A. Ayo. Ada yang B, ada yang B? Ada yang B atau A? Oke. 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 Ada yang A, ada yang B. Oke. Sambalnya mudah turu yang B. Oke. A, tapi
Tapi yang A udah pasaran, ya oke, emang A sudah pasaran, oke benar-benar. Terus kalau B, ya oke, B, oke, sip. Makasih teman-teman udah ngerespon. Nah, jadi kalau kitanya dari ini, mungkin ini udah nggak asing ya bagi teman-teman. Jadi kalau kitanya yang botol A, mungkin teman-teman lihat itu ini yang udah di pasaran. Kenapa di pasaran udah bisa ada produk yang A? Karena ketika dilihat ini estetik. Nah, estetik itulah adalah artinya sebagai si UI-nya itu sendiri. Sedangkan tadi ada yang jawab B itu karena sambelnya mudah turun. Nah, itu adalah respon pengguna dalam menggunakan si botol sambalnya itu. Jadi lebih mudah digunakan. Nah, tapi kenapa yang dipasarkan lebih banyak yang A? Karena perusahaan mempertimbangkan UI-nya juga, enggak mempertimbangkan UX aja, tapi harus mempertimbangkan UI-nya juga untuk bisa memasarkan sebuah produk seperti itu, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya PPT selanjutnya. Nah, ini misalkan ada sebuah produk, anggap aja ini produk sereal, ini memang produk sereal, jadi itu yang kecil-kecil itu ada sereal, terus ini ada susu, ada sendok, sama mangkok. Ini adalah kalau kita di tampilan, misalkan teman-teman buka aplikasi Lazada, Tokopedia, itu adalah haul-nya. Haul-nya itu ini, satu paket ini. Ini kalau kita dibelah-belah. Kalau misalkan ada menu, misalkan menu pembayaran, ada menu apa, pembelian, dan lain sebagainya. Nah, ini dibelah-belah. Nah, tapi ketika teman-teman mau makan apa yang ada dirasakannya itu, ada sendok kan? Nah, sendok itu digunakan sebagai UI-nya. UI-nya itu adalah yang menjembatani teman-teman untuk merasakan apa yang ada di produk itu. Jadi kalau kita UI ini adalah sendoknya, tapi kalau kita UX ini adalah whole-nya itu. Teman-teman merasakan produknya itu gimana rasanya di pengalaman teman-teman pribadi. Kan setiap pengalaman setiap orang berbeda-beda. Nah, itu yang artinya UX dan UI. Jadi teman-teman udah paham ya sejauh ini kalau kitanya UI itu yang menjembati user, pengguna, ke produknya, sedangkan kalau kita UX-nya itu adalah whole-nya yang dirasakan oleh si pengguna. Oke. Nah, jadi misalkan kalau kitanya anggap aja saya sedang naik gunung, ada 3 orang misalkan, saya ambil asumsi, ada Budi, Anto, dan saya misalkan. Nah, saya ketika naik gunung rasanya menyenangkan, bisa lihat sunrise. Terus kalau kita Budi, capek, ternyata melelahkan, jadi kayak nggak ada interest-nya lagi untuk melanjutkan. Terus kalau Anto, ya nggak apa-apa, ini buat kayak kebugaran tubuh dan lain sebagainya. Jadi kan setiap aspek yang di-experience oleh setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang menganggap itu menyenangkan, ada yang menganggap itu nggak menyenangkan karena melelahkan, kayak muncak gitu sendiri misalkan. Nah, jadi setiap orang itu memiliki pengalaman yang berbeda. Tapi pengalaman itu adalah bersifat dinamis atau subjektif setiap orang. Jadi dinamis itu artinya adalah tidak statis. Jadi berubah-ubah gitu. Setiap orang bisa berubah-ubah experience-nya itu ketika bertemu situasi yang baru. Nah, jadi ini contoh juga nih. Kalau misalkan TV zaman dulu misalkan kalau teman-teman orang ketika ngelihat TV hitam putih warnanya udah seneng banget zaman dulu tahun 90-an misalkan. Tapi misalkan coba kita bawa TV yang 90-an yang orang bilang experience itu menyenangkan, kita bawa ke tahun sekarang, ini orang akan menganggap itu tidak menyenangkan karena sekarang ini media udah update-nya sudah terlalu canggih. Maksudnya udah canggih sekarang dibanding yang zaman dulu. Terus udah berwarna dibanding hitam putih. Jadi ketika orang nonton warnanya hitam putih kayak apa sih ini nggak ada experience yang menyenangkan gitu loh. Nah, justru itu yang menggambarkan kalau experience itu bisa kualitasnya pengalamannya selalu berubah-ubah. Sama kayak teman-teman misalkan buat sesuatu produk, misalkan di zaman zaman 70-an, misalkan pager, misalnya kalau teman-teman tahu pager, jadi kalau bisa buat message, buat mengirim pesan, nah itu kalau kita teman-teman ngirim pakai pager, dulu pager itu terkenal di zaman dulu. Tapi ketika zaman sekarang pager di bawah udah nggak ada lagi, udah experience-nya udah hilang lagi, maksudnya produknya udah hilang di masyarakat. Nah itu experience itu berubah-ubah situasinya, gitu. Nah jadi kalau kitanya kita bahas tentang user experience itu, jadi user itu apa yang dirasakan oleh customer dan UX itu dapat memberikan pengalaman bagi usernya itu. Nah ini contoh misalkan ada orang mau buka web tentang bagaimana di New York City. Nah, jadi kan kayak orang ngeklik mencari explore-nya itu di mana, terus menemukan laman Brooklyn Botanical Garden-nya itu bagaimana, cara mengkliknya gitu. Itu bagaimana pengalaman user itu dalam menggunakannya. Jadi dalam mengembangkan dan sinkronisasi elemen yang ada.
Nah, elemennya itu dilihat dari apa sih? Tangible. Tangible itu adalah pengalaman yang didapatkan dan dapat dilihat oleh si customer itu sendiri. Selanjutnya individual, yaitu berkaitan user dalam menggunakan. Misalkan user melihat bahwa oke, ini menarik, bisa lihat informasinya bagus dan tepat itu sesuai apa yang dibutuhkan. Terus sosial, bagaimana interaksi produk dengan usernya itu sendiri. Sedangkan kalau kita digital, bentuknya digital dari user experience itu sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini. Jadi kalau kitanya, tadi udah jawabnya sampai benar. Jadi kalau kitanya UI itu lebih ke visual dari luarnya saja. Nah, tapi kan kita misalkan melihat, anggap aja ada Shopee misalkan ya. Shopee. Nah, Shopee tampilannya eye-catching misalkan kita lihat. Tapi di dalam tampilan eye-catching itu ada apa yang harus dibahas, misalkan ada interface desainnya, ada navigasi desainnya, ada informasi desainnya, terus arsitekturnya bagaimana, apa buat iPhone gimana, buat Android kayak gimana, itu kan berbeda-beda. Nah, itu yang disamakan UX itu sendiri. Jadi UI-nya itu kita nggak lihat dari luarnya menarik, tapi ketika di dalamnya kita membedah dalamnya itu yang jadi peran dari UX-nya. UI-nya itu dari luarnya, UX itu bagian dari dalam. Tapi kalau kita artikan UI-nya itu, jadi UI-nya itu adalah interaksi user dengan aplikasi yang diberikan ya dengan ada serangkaian layar, menu bottom yang disediakan. Ini fokus kepada bagaimana user mampu melakukan apa yang diinginkan melalui navigasi yang disediakan. Jadi ada interface elemennya itu ada input control, misalkan ada bottom, ada icon, ada form dalam input data. Terus yang kedua ada navigasi komponen, misalkan slider. Jadi kayak yang kalau kita yang ini, yang explore ini kan slider nih. Kita klik ke kanan, muncul explore. Di slide ke kanannya. Nah, terus informasi komponennya, terus penjelasan menu dan bagaimana menggunakannya, itu UI-nya. Terus kontainer ini adalah kumpulan dari input control sampai ke informasi komponennya itu sendiri. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi di faktor UX itu dibuat di Honeycomb. Jadi ada 7. Pertama itu kalau kita faktor UX itu, yang terpenting buat user experience adalah pertama usable, mudah digunakan, useful, memberikan manfaat, valuable, adanya nilai tambah bagi user, desirable, tampilan yang menarik, findable, mudah mencari fitur yang mau digunakan, accessible, tiada link yang belum di-develop, credible, informasi dapat dipercaya. Misal kita ambil contoh ya, kita contoh di sini ada linknya website-nya Lazada misalkan, contoh penerapan faktor UX-nya. Dari atas kita lihat usable. Ketika kita ngelihat website-nya Lazada, kita tahu, oh ini buat mesen, ada tombol search buat nyari barang yang kita mau. Terus kita ada gambar keranjang, itu pemesanan yang bisa kita lakuin. Terus di sini ada produk-produk yang dijual oleh Lazada, terus ada pulsa, ada las global, voucher. Kita tahu, oh itu artinya kita mesen pulsa. Oh itu artinya las global itu artinya yang global gitu ya, secara global. Terus useful. Jadi useful itu bagaimana si website-nya ini bisa memberikan manfaat bagi si penggunanya itu. Misalkan saya menggunakan Lazada, saya bisa tahu, bisa nyari produk yang saya mau. Misalkan saya mau nyari box, misalkan saya ngetik box, oh dapat. Nah itu useful-nya. Terus valuable, ada nilai tambah bagi user. Misalkan lebih mudah mencari produknya dengan adanya lebih tampilan simple tapi lebih mudah mencari produknya dan lain sebagainya. Terus desirable, tampilan yang menarik. Nah, ini kan di sini ada white space-nya yang diberikan oleh website-nya Lazada itu biar tidak mencolok bagi mata. Ketika warnanya satu warna semua merah gitu mencolok, jadi kayak bikin lelah mata. Nah, itu yang dipertimbangkan. Terus findable. Jadi kalau kita misalkan saya mau cari tentang pengaturan, cari produk yang udah saya beli, tinggal klik keranjang. Pengaturan tinggal klik gambar pengaturan dan sebagainya. Terus accessible, tiada link yang belum di-develop. Jadi kalau kita misalkan ada link 404 itu kan, jadi ada yang belum di-develop, nah itu yang harus dihindari. Terus credible, informasi dapat dipercaya. Nah itu, jadi kalau kita mesen ini kan ada informasinya tuh dipercaya nih, orang jual ini bla bla bla, harganya sekian, ukurannya sekian, bisa diantar, dan lain sebagainya. Nah itu contoh penerapan faktor user experience. Jadi sejauh ini kita udah bahas nih tentang UI dan UX. Jadi saya harap teman-teman udah mengerti. Tapi pada dasarnya kenapa sih UX itu penting? Jadi ini ada salah satu contoh.
dari Amazon dulu. Amazon sebelumnya gambar yang chartnya ini dulu itu ada di bagian bawah. Jadi di bagian bawah. Sekarang ketika dievaluasi dari user experience-nya, dari user experience pengguna bagaimana, ternyata didapatkan bahwa penjualannya nggak diubah nih, misalkan diubah ke atas, penjualannya meningkat jadi 45% ke Amazon itu sendiri. Jadi kenapa dipindahin ke atas? Karena orang jadi kayak notice, oh saya habis ada mesenan. Jadi kayak ada informasi satu nih, misalkan kalau di chatnya ada tulisan satu, jadi oh saya mesen satu nih yang produk apa. Jadi kayak orang notice, sedangkan kalau kitanya dibawa, cenderung orang mengabaikan. Nah itu yang dipertimbangkan oleh user experience di Amazon itu sendiri. Jadi dia mengubah tampilannya seperti ini. Nah ini diikuti oleh berapa e-commerce saat ini, misalkan kayak Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Itu makanya chat itu ditampilannya ke atas. Jadi melihat responnya lebih baik ada di atas gitu, biar orang notice bahwa dia ada yang dia belanjakan. Nah gitu. Nah terus kita lanjut, kita sekarang masuk ke persona. Jadi sebelumnya kita udah tahu nih, jadi kalau kitanya UI UX-nya itu, UI-nya itu adalah bagian luarnya atau visual yang dilihat oleh mata, oleh usernya, tapi kalau kitanya UX itu lebih dalamnya lagi. Jadi apa yang dirasakan konsep user dalam menggunakan produknya itu sendiri. Nah, dalam kita mengetahui bahwa produknya itu kita digunakan oleh user, kita harus mengetahui usernya itu. Sebenarnya siapa sih user kita itu sendiri buat produk kita? Gitu. Itu yang kita harus gali sebenarnya. Nah, knowing the user adalah bagaimana ini untuk memahami user, untuk menghasilkan user experience bukan hanya sekedar tahu siapa mereka. Jadi perhatikan, kita juga memperhatikan motivasi, kebiasaan, dan sikap mental. Nah, bagi kesalahan desainer saat ini adalah mereka menganggap diri mereka user dari aplikasi tersebut. Misal, saya adalah user experience dari Lazada. Nah, jadi saya menganggap diri saya adalah usernya Lazada. Padahal saya user designer dari Lazada. Jadi saya nggak bisa menjadi usernya dari Lazada ketika saya jadi user designer, karena itu akan menjadi sebuah distraksi, jadi bias. Jadi kayak menurut saya itu bagus. Makanya salah satu solusinya adalah ya bagi para desainer adalah kita ambil kaca, terus kita ambil laptop, kita bilang ke dalam kaca atau kamera di HP, kita bukan usernya. Kita harus menemukan usernya. Usernya adalah pengguna dari Lazadanya itu sendiri. Nah, itu yang harus biar nggak bias itu hasilnya. Nah, jadi ini penting adanya user research. Nah, user research ini ada dua. Pertama itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Nah, kuantitatif itu adalah pengukuran yang dilakukan dengan angka. Misalkan, contoh ya, misalkan saya balik lagi ke Lazada, berapakah Anda menggunakan Lazada untuk berbelanja? Jadi ada hasil angkanya yang didapatkan ketika menggunakan Lazada itu sendiri. Nah gitu, jadi kita melakukan pengukuran yang didapatkan dengan angka. Dan kualitatif itu fokus kepada kualitas dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi. Contohnya, menurut Anda bagaimana ketika menggunakan aplikasi Lazada, ketika melakukan pembelian di aplikasi Lazada. Jadi kita melihat responnya open question, jadi melihat apa yang dirasakan oleh usernya itu sendiri. Nah itu, jadi knowing the user itu penting buat kita memahami user dari user untuk sebuah aplikasi itu sendiri atau sebuah produk. Jangan dari desainer menganggap dirinya user. Nah itu yang salah. Terus cara mengukurannya adalah ada kuantitatif dan kualitatif. Terus kita lanjut, teknik apa sih yang digunakan untuk metode ini? Jadi kalau kitanya dalam mengetahui user, kita bisa menggunakan user interview. Misalkan saya melakukan interview. Jadi beberapa bulan lalu saya interview dengan anak-anak tentang bagaimana membuat aplikasi buat anak. Jadi saya face to face ketemu anak, tapi nggak dengan anaknya, tetapi dengan orang tua dari anak itu sendiri. Bagaimana ketika menggunakan aplikasi, sebuah aplikasi yang buat anak, responnya bagaimana. Jadi kita ngelihat responnya cara interview. Jadi anak menggunakan, terus kita lihat interview dengan bersama orang tuanya. Terus contextual inquiries-nya. Jadi on-site visit dalam menggunakan aplikasi. Jadi kita harus mencari customer-nya langsung di tempat gitu, untuk mengetahui jawaban
usernya bagaimana. Terus kalau survei itu digunakan kuesioner yang dilakukan secara online dan offline. Dan keempat, focus group discussion. Jadi ini dikumpulin para usernya jadiin satu, terus abis itu kita sharing nih antar user tentang produknya bagaimana, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus ditingkatkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau yang 5, sorting. Nah, kalau sorting ini, jadi misalkan ada sebuah prioritas atau kebutuhan. Misalkan ketika dalam berbelanja, apa sih yang harus dipertimbangkan? Misalkan harus ada menu pembayaran, ada menu biayanya berapa, terus ada menu submit atau ada menu apa. Jadi nanti ntar kita ngasih kayak kertas-kertas kecil ke user yang ngurutin, menurut dia yang lebih prioritas harus diselesaikan apa. Nanti dari jawaban user itu kita ambil, kita telaah itu sebagai jawaban kita buat kita evaluasi ke produk kita itu sendiri. Jadi sorting itu jadi kita buat kayak skema yang akan mau kita selesaiin, kita kasih ke user, kita lempar nih ke user, ada 3, misalkan kita buat 3 prioritas. Misalkan, fitur yang mau kita tingkatin dari sebuah produk. Kita lempar ke user, terus didapetin nih, rata-rata user milih apa yang kita itu. Nah, kita rangkum buat pengembangan dari produk kita itu sendiri. Nah, usability testing, ini adalah tahap setelah kita melakukan desain. Jadi, setelah kita melakukan desain, kita menguji ke customer, usernya itu sendiri, bagaimana user dalam melakukan teks. Jadi kita bisa melihat bagaimana performance user dalam menggunakan, terus bagaimana kenyamanan user dalam menggunakan, dan lain sebagainya. Jadi intinya itulah usability testing itu adalah bagaimana kita mengevaluasi desain yang sudah kita buat itu sendiri, seperti itu. Nah jadi kalau kita tanya, ini tools yang sebenarnya yang dapat teman-teman lakuin, yaitu user interview. Jadi yang menanyakan bukan secara harfiah, harfiah itu dalam arti apa menurut kamu ini bagus gak gitu, nggak secara harfiah, tapi kita menggali pertanyaan itu untuk mendapatkan evaluasi yang tepat buat produk kita itu sendiri. Misalkan tentukan tugas spesifik yang harus dicapai user, perlu diamati interaksi aktual kepada user. Jadi kita ngeliat nih, kita mau bahas tentang fitur pembelanjaan misalkan. Kita langsung nanya ke user, menurut kamu gimana sih fitur pembelanjaan yang ada di sini? Apa yang kamu pikirkan melihat fitur pembelanjaan di Lazada misalkan pertama kali? Itu yang kita lihat, oh ternyata kurang menarik atau warnanya mencolok atau lagi sebagainya. Nah itu yang kita gali, bukan langsung nyara secara gamblang pertanyaannya, tapi kita harus menggalinya lebih dalam tentang apa yang mau kita tahu. Terus, oke. Oh iya, suara mengecil ya, oke. Terus habis itu jika Anda mencari informasi tertentu di mana menemukannya. Jadi ini yang kita gali, terus jelaskan bagaimana pengalaman Anda menggunakan produk ini untuk menyelesaikan tugas. Terus apa pendapat Anda dengan bahasa yang digunakan? Seberapa mudah atau sulit menavigasi. Jadi lebih bagaimana kita menggali nih, dari unsur interview-nya itu lebih menggali bagaimana pengalaman user untuk menggunakan si produknya itu yang kita buat itu sendiri, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, habis itu kalau survei, survei ini yang terpenting buat teman-teman kalau ketika membuat survei, pertama itu adalah harus singkat, sederhana, terus campuran. Singkat itu artinya apa sih? Pertama itu fokus apa yang mau teman tanyain. Misalkan teman-teman mau bahas tentang fitur pembelanjaan atau fitur check out, ibarat check out belanja. Ya teman-teman langsung fokus ke fitur itu. Menanyakan surveinya fokus ke itu, jangan hold the item feature teman-teman tanyakan. Jadi nanti ntar si respondennya itu malah bingung. Ini mau yang buat apa yang mau kita teliti juga kita bingung juga sebagai researchernya. Terus sederhana, pertanyaannya mudah dipahami, kurangi kata-kata ambigu atau kompleks. Terus campuran, ada open question dan pilihan ganda. Ini contohnya, misal ada pertanyaan surveinya, apa fitur yang Anda sukai? Misalkan, dia apa yang mereka sukai? Terus, apa fitur yang tidak Anda sukai? Terus, ketiga, bagaimana pengalaman Anda ketika fitur di situs ini? Coba jelaskan. Jadi, jelaskan kita ada open question-nya, bagaimana menurut mereka? Terus, apakah Anda puas dengan pengalaman di fitur ini? Terus, apakah Anda ada merekomendasikan fitur dengan situs kami kepada teman Anda? Jadi, kita ngelihat apakah
pengalaman user ini bisa dibagikan kepada pengalaman user yang lain dan lain sebagainya. Terus dan lanjutnya pertanyaan bisa dilakukan open question. Open question itu misalkan sebutkan 3 faktor apa saja yang paling penting bagi Anda dalam melakukan fitur ini. Misalkan fitur checkout, misalkan 3 faktor apa sih yang penting buat fitur checkout, misalkan tampilannya kah, atau apakah, kemudahan dalam menggunakan, dan sebagainya. Selanjutnya, teman-teman juga bisa melakukan evaluasi dengan writing skill, misalkan dengan skala Likert. Jadi misalkan ada, menurut Anda bagaimana yang lebih baik, yang ini atau yang ini, tapi dibuat Likert 1-5. Jadi biar bisa mengetahui apa aja yang utama yang harus diselesaikan bagi aplikasinya itu sendiri, seperti itu. Nah, kita membahas sebuah persona. Jadi kita akan membahas persona, bagaimana membuat persona. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang user research. Nah, user research itu ya dibagi ada 2, ada kualitatif dan kuantitatif, tergantung goal teman-teman itu sendiri, mau kuantitatif atau kualitatif. Pada intinya itu adalah sebuah metode, itu bisa teman-teman pilih mau yang mana digunakan. Dengan persona ini juga sebuah metode, sebuah tools untuk menggali sebuah usernya. Jadi persona itu dibuat proses singkat secara komprehensif. Dulunya itu, persona dibuat proses riset secara komprehensif dengan anggaran besar. Kalau kita dalam arti produk ya. Nah, persona tersebut akan menjadi tidak fleksibel untuk diubah karena upaya besar untuk dilakukan. Karena biayanya besar, kan udah tahu sendiri kalau kita biayanya besar, kita ubah-ubah, jadi nggak fleksibel dong. Kalau kita udah bayarin 100 juta misalkan buat mengetahui persona orang di dunia misalkan. Terus kita mau ubah lagi nih personanya. Nah, itu nggak fleksibel lagi. Sedangkan kalau kita proto persona ini, yang ini gambaran tercepat mengenai perkiraan pengguna dan alasan menggunakan sebuah produk. Jadi ini akan menyesuaikan perkembangan zamannya juga. Jadi nanti ntar misalkan ada ibu-ibu usia kayak gini, bagaimana dan lain sebagainya. Di persona ini ingat, jadi nanti ntar kita menampilkan foto terus apa goal dan ininya, nanti kita akan bahas berikutnya. Oke. Nah ini contoh persona. Jadi kita akan buat bagaimana persona ini. Jadi ini ada sebuah kasus bagaimana perencanaan fitur baru multi trip terhadap pengguna lama. Jadi nanti apa sih yang akan kita lakukan? Jadi kita akan menanyakan kepada, misalkan anggap aja KRL Jakarta misalkan. Nah, KRL Jakarta kita melihat jika ada fitur multi trip di aplikasi KRL, misalkan KRL udah ada aplikasinya, multi trip bagaimana? Jadi orang-orang yang sering rutin menggunakan KRL kita jadiin foto persona. Jadi itu penting, kalau persona itu harus sesuai sasaran yang mau kita kembangin. Apa yang mau kita kembangin, misalkan pengguna lama, kita harus nanyakan ke pengguna lama yang sering menggunakan KRL misalkan. Nah ini contohnya, ini ada namanya Stephanie Hill ini. Dia ini kita buat demografi, penting. Ini demografi ini kita biar tahu. Ternyata ini loh kitanya, si Stephanie ini adalah mahasiswa. Dia sekolah di sastra Inggris, usianya 20 tahun. Terus tinggalnya di Swansea misalkan. Terus dia juga part-time, jadi sambil kerja sambil kuliah. Nah, biasanya si Stefan ini apa sih? Dia suka membaca, mudah mengatur, terus bekerja keras, terus sering bertemu keluarga. Nah, kita ngelihat goal-nya ini yang akan kita olah sebagai pengembangan dari fitur aplikasi yang akan kita lakukan, aplikasi atau produk yang akan mau kita kembangkan. Dia itu suka mengatur jadwal yang mengatur perjalanannya. Terus ingin harga menghemat uang yang dikeluarin. Nah, kita udah tahu nih. Udah dapat like spending here journey. Terus apa sih kalau kita ada nih? Bisa kita buat opsi menu pemilihan jadwalnya. Kayak misalkan teman-teman lihat kita misalkan mau dari Jakarta ke Bandung. Jadi ntar ada tampilannya sebelum ke Jakarta Bandung ada transit dari Jakarta ke Tangerang dulu, terus ke sini waktunya sekian-sekian. Jadi nanti ada kayak pemilihan jadwalnya sesuai customer-nya mau gimana. Kan itu lebih menarik tuh dibanding Jakarta Bandung cuma direct doang, Jakarta Bandung, nggak ada jadwalnya. Kayak misalkan kalau pesawat juga kan sama, misalkan kalau kita teman-teman masuk pesawat ada pemilihan jadwalnya nih, sesuai teman-teman bisanya jadwalnya jam berapa. Nah itu yang bisa kita selesain. Ternyata bisa nih kita ambil buat nambahin fitur di aplikasi kita. Misalkan kita sebagai developer di KRL.
Terus dia mau when to save money. When to save money artinya dia pengen bagaimana mendapatkan harga murah. Mendapatkan harga murah ya secara langsung kita harus bikin multi trip. Jadi bagaimana kalau dia si Stefan ini adalah sebagai rutin bolak-balik dari misalkan Jakarta Bandung, dengan adanya multi trip dia jadi cost-nya lebih murah dibandingkan dia cuma one trip. Bahkan kalau kita naik KRL, kalau one trip tuh harganya lebih mahal dibanding multi trip yang bolak-balik. Nah gitu. Jadi kita akan ngasih rekomendasi buat si Hill-nya ini, Stefan ini. Nah ini tabel hipotesisnya. Jadi kalau kita tabel hipotesis kita dapat nih apa yang mau kita lakukan. We will apa? Create the feature apa yang mau kita kembangkan dari sebuah aplikasinya itu. Nah, multi tripnya buat apa nih? Persona apa yang mau diselesaikan dari masalahnya si Stefani? When to save money. Nah, apa sih yang mau didapatkan dari outcome-nya yang didapatkan itu adalah low cost. Nah, itu kita udah dapat nih tabel hipotesisnya. Terus yang kedua, stake trip. We will buat fitur stake trip bertahap. Ini pemilihan lokasinya. Terus apa yang mau diselesaikan dari personanya si Stefani? Ini adalah planning her journey. Jadi kita misalkan itu. Terus apa kita dapetin? Jadi si Stefani ini bisa nentuin waktu sama harganya juga mau berapa. Nah, setelah itu teman-teman bisa namanya pakai low fidelity. Dari low fidelity ini kita teman-teman bisa lihat low fidelity kan ini tampilan kasarnya aja. Jadi belum ada gambar, image lain sebagainya. Gitu. Jadi di sini ini ada tampilan awal. Tampilan awalnya we have launched our new multi trip misalkan. Kita ngasih tahu nih kita punya fitur baru multi trip. Nah, kan user pas buka aplikasi misalkan KRL, oh ada fitur multi trip loh ternyata gitu. Oh iya apa? Dia penasaran, dia klik. Oh iya nih, dia klik multi trip, bagian multi trip. Di sini ada single, return, open return, multi trip sama session. Nah, klik multi trip. Dia klik multi trip, jadi ini ke satu, close, terus dia klik multi trip, terus dia mau dari mana nih? Trip dari mana? Dari A ke B, terus B ke A, misal B ke C misalkan. Jadi perjalanannya 2 jalan gitu. Oh ya udah oke. Terus dia continue. Ini dalam bentuk fitur yang kita mau selesaikan pertama, yaitu fitur multi trip yang mau kita hadirkan. Kenapa multi tripnya harus kita showing di awal biar customer-nya itu biar tahu ada informasi yang penting, yaitu ada informasi multi trip. Sama kalau kita misal teman-teman buka aplikasi Dana misalkan, kalau misalkan Dana ada voucher apapun itu, misalkan potongan 10.000 atau apa, pasti ada pop up gitu. Oh ada informasi ini biar kita notice ada informasi ini. Nah, itu penting ketika ada informasi baru jangan langsung kita implementasi, tapi kita harus educate dengan cara kita bikin pop up di aplikasinya itu sendiri. Makanya di sini dibuat ada pop up-nya. Gitu. Selanjutnya ketika kita udah selesai di multi trip, kita lanjut di sini adalah pemilihan waktunya sama biayanya. Jadi kalau kita si Stefani ini bisa melihat waktunya berapa, waktunya jam berapa, harganya berapa. Misalkan si Stefani itu bisanya jam 19.09 atau 18.29 misalkan. 18.29 dari mana ke sana one trip gitu. Oh iya, oke. Dia milih ini, terus habis itu add to basket, baru dia melakukan pembayaran. Jadi lebih ada pemilihan waktunya, si usernya senang karena perannya UX ini adalah bagaimana kita membuat user itu senang menggunakan produk yang kita buat. Jadi ketika ada pemilihan gini kan secara langsung usernya akan senang untuk melihat, oh iya ada pemilihan jadwal sama pemilihan biayanya. Nah, jadi kayak, oh iya oke, selanjutnya. Gitu. Nah, terus habis itu dapat add to basket. Nah, gitu. Jadi peran persona di sini itu adalah bagaimana kita mengkuantifikasi usernya itu ke dalam produk. Kalau produk itu adalah bagaimana user mengetahui produknya kita sendiri, bagaimana kita nyesain masalah user dari apa yang mereka butuhkan dan goal apa yang mau kita berikan ke user itu sendiri. Nah, ya itu. Oke. Nah, ini. Oke, ini nanti ini ada teks buat hari ini buat teman-teman. Jadi ini ada studi case dari Mangganta Storm Cell Engineering. Jadi teman-teman
tadi kita udah bahas tentang persona. Jadi kita buat personanya tentang si Manggana Storm Child ini. Jadi Manggana ini adalah beauty produk kita jual produk kecantikan yang dibuat sendiri, mengutamakan kualitas sama pembuatan sendiri. Nah, audiensnya itu milenial. Bagaimana harus menghasilkan kemewahan lah di dalam desainnya itu sendiri. Nah, teman-teman bisa saya kasih satu teksnya buat hari ini, nanti ntar besok kita bahas lagi. Teksnya bagaimana teman-teman mengkuantifikasi si milenial ini ke sebuah produk. Maksudnya jadi ke sebuah produk. Apa sih yang dibutuhkan milenial ketika ketemu beauty produk? Apa aja mau diperbarui. Jadi teman-teman bisa lihat tadi yang sebelumnya saya presentasikan dari persona, didapetin apa yang mau ditingkatin. Tapi teman-teman belum nyampe ke desain, tapi baru nyampe di bagian sininya aja, di bagian si Stephanie Hills-nya aja, sama tabel hipotesis yang akan teman-teman lakuin. Jadi ntar kita discuss lagi besok buat lebih ngedalam tentang si bahasan apa yang persona yang mau teman-teman mau bahas. Misalkan dari kan setiap orang berbeda-beda nih ketemu orangnya. Siapa yang mau jadi itu. Ini satu orang aja teman-teman buat, terus lihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mau diselesaikan, terus kebiasaannya apa, demografisnya gimana. Nah itu nanti teman buat satu personanya itu boleh di kertas, boleh di itu apapun itu, terus fitur apa yang mau potensi buat persona itu. Nah nanti teman-teman bisa tag iLab officialnya itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Semisal ada yang saya ucapkan mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya yang sangat super sekali. Nah, untuk sesi materi sudah selesai, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Q&A. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan dengan format yang sudah disampaikan. Dari saya sendiri mungkin ya Kak ingin bertanya, kenapa sih Kakak sangat excited gitu untuk belajar UX UI gitu? Bisa dijelaskan Kak? Oh iya, kenapa UX UI-nya itu pembelajaran UX UI itu penting buat sekarang? Karena di masa depan era sudah digitalisasi, jadi segala sesuatu sudah digital. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kompetensi kita nggak akan digunain gitu jadinya. Jadi dengan kita belajar UX UI, kompetensi kita itu bisa kita gunakan buat yang akan datang seperti itu. Jadi nanti saya akan bahas sebenarnya lowongan kerja tentang UX UI itu banyak banget tersebar di beberapa aplikasi. Teman-teman bisa nyari kalau kira teman-teman udah pakar di UX UI, misalkan sudah mengerti UX UI, itu udah ada banyak lowongan banget di kemarin. Saya sempat nemu juga dari link aja, Gojek dan lain sebagainya itu nyebar lowongan gitu di internet. Tinggal bagaimana kita apply-nya aja gitu. Jadi lowongan tentang UX UI itu udah banyak, terus terbuka lebar buat teman-teman lagi teman-teman yang masih kuliah misalkan itu bisa buat ngembangin belajar lagi biar nanti ntar teman-teman bisa able sesuai zaman kayak kan sama kayak kita kualitas kan tadi kita bahas tentang user experience itu berubah-ubah secara kualitas misalkan kualitasnya misalkan kalau kita zaman dulu TV hitam putih itu udah bagus, sekarang televisi hitam putih itu udah nggak bagus lagi, tapi udah harus berwarna. Itu adalah suatu standar yang bagi orang itu menyenangkan, nggak harus hitam putih yang menyenangkan seperti itu. Oke gitu. Wah, terima kasih Kak untuk jawabannya ya. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan ya dengan nama dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Gimana nih? Saya. Ya. Mungkin kalau enggak materi yang belum dipahami dari yang sudah disampaikan bisa ditanyakan kembali.
Okay. Ada yang bertanya dari Putri Bidadari, apakah materi akan di-share via email? Untuk materi nanti akan di-share. Ya, Kak. Ini dari Ahmad Zulham, bertanya seberapa pentingkah UX dan UI di bidang industri? Bisa dijawab, Kak? Oh ya, menurut saya sangat penting. Coba dari teman sendiri, di aplikasi teman-teman, misalkan, pasti ada ketemu produk-produk yang banyak, misalkan kayak Tokopedia, Shopee, Dana, OVO, itu adalah sebuah produk digital. Jadi industri digital itu udah sangat berkembang gitu. Ketika sekarang aja udah banyak kayak Zoom dan sebagainya kan udah berkembang. Jadi kayak peran UX UI-nya itu sangat penting buat adanya perkembangan yang akan datang. Apalagi nanti ntar lebih ada hologram, misalkan ada AI udah menyebar di rumah-rumah, misalkan rumahnya sudah AI semua. Jadi udah peran UX UI-nya itu udah banyak digunakan gitu loh. Apalagi nanti ntar ada misalkan dokter virtual, sekarang udah ada Babylon misalkan, kemarin ada salah satu Babylon itu, jadi kita bisa ngelihat AI bagi tubuh kita itu secara online. Jadi itu adalah salah satu fenomena perkembangan zaman. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa UX UI-nya itu pasti selalu berkembang untuk menyesuaikan dengan zamannya itu sendiri bagaimana. Jadi menurut saya itu sangat penting buat dipelajari. Oke, Kak. Selanjutnya ini ada lagi dari Fatmalia Kolifa. Pertanyaannya, izin bertanya, Kak, ilmu dasar apa yang harus dimiliki untuk memulai karir sebagai UX UI? Oke. Untuk memulai karir, nanti ntar besok saya akan bahas dari materi apa, website apa yang akan teman-teman gunain buat belajar. Misalkan dari teman-teman UX UI itu dari nanti ntar saya bahas aplikasi apa aja yang teman-teman bisa gunain sampai teman-teman bisa usability test. Dia hasil menghasilkan produk di usability, udah wireframing, udah buat prototype. Nah itu nanti ntar ada gitu. Tapi apa sih yang buat untuk memulai karir sebagai UX? Ya, kalau kitanya saya mau ini boleh berbicara, ini teman-teman bisa cari dari pembelajaran online yang udah ada online course yang udah ada tersebar di internet. Jadi itu ada dari Coursera itu ada memberikan beberapa materi tentang UX UI. Nah itu banyak, ambil dulu ada materi dari itu. Atau kita misalkan teman-teman mau fokus di UX UI, itu teman-teman bisa ngambil jurusan yang kaitan, misalkan IT juga belajar UX UI, terus teknik industri juga belajar, ada beberapa teknik industri belajar UX sama UI. Kemarin saya sempat ketemu teman-teman dari teknik industri juga, dia bahas UX di bus. Jadi dia membuat bagaimana orang-orang dari usia muda sampai usia tua menggunakan bus itu sendiri. Misalkan dari dalam, kita lihat evaluasi nih, mereka tuh melakukan interview satu by one, dari orang yang disability, dari orang yang pakarnya, sama orang yang anak-anak muda. Nanti mereka nanya, apa sih yang ibu mau ketika mau naik bus? Nanti mereka evaluasi, terus mereka buat aplikasi. Nah, ada beberapa yang mereka gabungin sama link aja digabungin sama bus. Jadi bus itu yang terintegrasi itu Studicast kemarin di Bandung waktu itu, karena Bandung itu kan busnya belum ada yang terintegrasi, jadi dibuat ada Studicast itu dari kemarin Universitas Parayangan gitu. Jadi bisa mulai dari course yang udah ada, terus habis itu kalau kita mau benar-benar menekuni di dalam UX UI, bisa dari jurusan yang mempelajari UX UI untuk mengembangkan diri lebih dalam gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada yang nanya tentang usability ya? Kak, selanjutnya dari pertanyaannya mau tanya nih, Kak. Ya, bedanya usability sama UX.
Mm-mm. Jadi usability itu, UX itu adalah pengalaman whole yang dirasakan oleh user. Jadi mulai dari uh, apa apa yang dia rasakan lah intinya ketika dia menggunakan aplikasi, misalkan aplikasi Lazada, apa yang user rasakan ketika menggunakan aplikasi Lazada. Sedangkan usability itu adalah ini adalah metode. Usability itu adalah metode. Usability test adalah metode. Jadi itu bisa kita pakai alpha atau beta, tapi kita pakai usability test ini prototype. Kita buat prototype, udah buat prototype yang ini kalau kita nyanyi contoh prototype kayak gini, tapi ini masih low fidelity. Nah, ini kan prototype. Uh, tapi prototype low fidelity. Nah, kita ajuin ke user ketika menggunakan uh, yang kita buat itu. Bagaimana kemudahan user. Mudah nggak dia tahu kalau kitanya itu adalah tools uh, buat mesen kereta, atau itu adalah harga harga yang dia pesan, atau ini adalah dari dia titik start destinasi berangkat sampai destinasinya itu membuat bagaimana si user itu menyelesaikan task-task yang udah diberikan. Tapi ini usability ini fokus kepada bagaimana si researcher mengetahui keinginan usernya itu, maksudnya mengetahui teks apa yang mau dievaluasi. Misalkan saya mau mengevaluasi bagaimana user itu dari mereka entry aplikasi sampai mereka mesen butuh berapa waktu. Nah, kita lihat nih, dari itu waktunya berapa, itu bisa kita lihat dari performance-nya, kita bisa nilai. Terus kita bisa lihat dari bagaimana user itu memahami apa yang ada tulisannya. Jadi lebih bagaimana penilaian evaluasi. Jadi bedanya UX sama usability, kalau usability itu adalah evaluasi yang dilakukan terhadap sebuah produk yang mau kita buat, sedangkan UX itu adalah bagaimana whole pengalaman pengguna dalam menggunakan produk itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya Kak dari Chandra, pertanyaannya apakah harus dari jurusan IT yang bisa bekerja di UX UI? Oh enggak, justru bisa kalau kita teman-teman udah sedikit basic tentang desain misalkan ada dari Corel, misalkan udah sering edit di Photoshop dan lain sebagainya. Jadi itu nanti karena ketika teman udah bisa itu ada sense buat ngedesain kan. Nah itu bisa dikembangin. Karena di sini kalau kita bagian dalam bagaimana aplikasi itu bergerak, itu nanti teman-teman bekerja sama teman-teman IT lagi. Jadi nggak langsung teman-teman yang ngerjain buat aplikasinya, enggak. Jadi sebagai UX itu kita kasih rekomendasi ini kayak gini. Nanti ada lagi yang eksekusi. Makanya kalau kita UX UI ini bekerjanya nggak selalu sendiri, dia nggak sendiri, dia dalam satu tim bersama buat nyelesain dalam suatu perusahaan itu sendiri gitu. Jadi nggak harus dari IT, teman-teman bisa bahkan ketika teman-teman punya waktu luang untuk belajar tentang UX UI itu bisa ada beberapa buku yang mungkin saya bisa rekomendasi. Itu ada Lean UX, Lean Persona, itu bisa teman-teman download, itu gratis. Terus tentang Approach a Guide User Experience itu kayak Karya Rose. Nah itu kita bisa dari baca buku itu udah tersebar. Jadi nggak harus dari IT. Tapi kenapa banyak jurusan IT mereka udah paham basicnya, maksudnya pola pikir, arsitektur, desainnya. Karena nanti ketika teman-teman membuat UX UI itu teman-teman akan menemukan arsitektur information arsitekturnya yang akan teman-teman gali. Itu mulai dari tapi kan coba kalau teman-teman lihat antara tampilan Android dengan iPhone itu pasti berbeda. Itu mereka udah mengerti, jadi tampilan itu. Terus mereka sudah ngerti bagaimana sistem itu terjadi. Karena kenapa itu banyak di jurusan IT seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman belajar cara banyak kok materi-materi yang di buku-buku. Pertama kalau saya sendiri lebih baca dari buku-buku yang ada, terus saya pelajari, terus itu lebih nangkap karena ada proses yang lebih detail gitu dikasih tahu seperti itu. Selanjutnya dari pertanyaan Raisa Siva, untuk menjadi UX UI designer apakah harus menguasai
Iya, gimana? Dari Reisa Siva bertanya, untuk menjadi UI UX designer, apakah harus menguasai bahasa pemrograman? Enggak harus, tapi kalau ketanya nanti entah sepanjang jalan, teman-teman akan terdorong untuk mempelajarinya. Karena yang tadi sebelumnya saya jelaskan di user experience itu kan bagaimana dia mengetahui ini kan tampilannya. Jadi bagaimana dia membuat interface desain, navigasi desain, informasi desain, interaksi desainnya. Jadi lebih ke tampilan yang lebih dalam tentang si aplikasi yang mau kita dikembangin, misalkan dari interaksinya, interface itu kan kalau kita kan ketemu user secara langsung kita pasti ketemu, terus kita bersosialisasi, jadi lebih nggak sendiri gitu loh, maksudnya nggak harus tentang pemrograman, karena kalian akan berinteraksi dengan user yang untuk pengembangan produk yang kalian mau dikembangin gitu. Jadi nggak harus harus bahas pemrograman, tapi ketika teman-teman udah tahu pemrograman, teman-teman udah tahu lah gitu, ibarat kata kalau katanya teman-teman buka yang misalkan kalau katanya full prototyping buat UX itu ada Just in Mind, teman-teman besok bisa download Just in Mind. Nah, Just in Mind ini nanti ntar teman-teman bisa bikin kayak klik button terus pindah ke button selanjutnya. Tapi kan teman-teman tanpa tahu itu pakai pemrograman apa gitu, atau pakai HTML apa gitu bisa pindah ke situ. Nah, itu cuma sekedar itu dari segi UX-nya itu yang harus didalamin. Jadi nggak harus belajari dari awal, tapi nanti terus yang jalan, tapi teman-teman akan mengerti itu pola pikir pemrograman. Karena kenapa pemrograman itu penting? Karena itu buat mendapat pola pikir dalam sebuah mobile aplikasi ini. Karena ini kan kita berkaitan dengan mobile aplikasi, terus kita harus mengetahui pola pikir, karena itu algoritma yang harus dipelajari seperti itu. Baik Kak, terus selanjutnya ini semakin banyak yang bertanya ya. Dari mana nih? Ke Pero Egal ya, pertanyaannya, apakah di setiap perusahaan pembagian tugas untuk UI dan UX sama? Silakan Kak. Nanti besok nanti kita akan membahas tentang dari lebih dalamnya lagi tentang UX pekerjaannya bagaimana dan sebagainya, toolsnya apa, nanti kita akan bahas besok. Tapi dalam sebuah tim intinya mereka itu saling terintegrasi satu sama lain, nggak bisa dipisahkan, karena UI-nya itu ngelihat dari sisi, misalkan UI itu berkaitan tentang warna, berkaitan tentang apa seni yang mau kita terapin ke biar usernya itu interest gitu menggunakan aplikasi kita. Sedangkan UX itu lebih bagaimana kita memberikan pengalaman bagi usernya itu biar nyaman bagaimana seperti itu. Jadi nanti besok kita akan membahas lebih dalam pembagian dari dalam tim UX dan UI, terus lowongan apa sih yang bisa di-apply dari UX UI dan sebagainya. Nanti kita besok bahkan bahas lebih dalam. Selanjutnya dari Muhammad Fadilah Hakim. Bentar. Pertanyaannya, bagaimana untuk menentukan persona dari banyak pengguna lama, bukan hanya satu pengguna lama? Cara menentukan persona, Pak, yang dipertanyakan. Boleh diulang lagi? Bagaimana untuk menentukan persona dari banyak pengguna lama, bukan hanya satu pengguna lama? Pengguna lama. Boleh ulangi sekali lagi? Jadi cara untuk menentukan persona dari banyak pengguna lama, bukan hanya satu pengguna lama. Jadi untuk menentukan persona bukan hanya untuk satu orang. Oh iya. Jadi ini persona ini kan kita ngambil garis besar. Jadi kita nggak misalkan kita targetnya milenial, terus kita buat milenial semuanya, kita evaluasi buat personanya semuanya. Misalkan Anto gimana, Budi, misalkan kita ada teman, misalkan kalau teman-teman mahasiswa ada teman-teman seangkatan, misalkan ada Anto, Budi dan sebagainya, ada 154, kita tanya 154-nya, ya itu teman-teman baru selesai 1 tahun baru bisa launching itu produknya. Dan kalau kita persona ini, kita bagaimana evaluasi cepat dari pengguna yang ada. Jadi nggak harus teman-teman evaluasi dari whole people,
tapi teman-teman ambil satu orang yang bisa dijadiin sampel buat teman-teman ngembangin, buat dievaluasi. Jadi kan pengalaman itu kan seperti yang saya sebutkan itu adalah subjektif dan dinamis, setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau kita misalkan teman-teman harus nunggu semuanya dapat, karena semua orang itu kan dinamis pengalamannya, nggak sama. Terus subjektif juga. Makanya persona ini cuma kita mengonversi satu. Makanya di sini nanti di persona ini pasti diwajibkan banget ada foto orang kayak gimana. Terus behavior-nya sama demografisnya. Terus apa yang mau dibutuhin. Ini buat apa? Nanti kita biar kita jadi orang yang seperti ini dia sukanya ini. Jadi kita membahas tentang psikologinya lagi. Nanti ntar di UX itu juga nggak bahas tentang programming juga. Nanti kita bahas tentang psikologi. Itu kalau udah ngedip banget ya, kalau kita buat pengembangan lebih lanjut. Tapi kalau kita misalkan ada berapa nih? Kemarin teman saya magang di Shopee. Ketika mereka harus nunggu sampai sampelnya selesai, itu butuh waktunya lama banget. Bahkan Shopee itu ngelempar produk itu, kalau kita misalkan, produk ini menarik, langsung dilempar. Jadi langsung lempar ke masyarakat, jangan sampai kompetitor duluan yang lempar ke masyarakat. Jadi kalau kita ada fitur menarik, langsung dilempar ke masyarakat. Jadi biar Shopee duluan gitu. Nah itu, jadi harus mempercepat dalam pengerjaannya itu juga. Jadi nggak harus banyak sampelnya. Yang penting sampel tapi bisa mewakili pengguna yang mau kita evaluasi, seperti itu. Terus selanjutnya dari Miftahul Hasanah, pertanyaannya, UX UI ini lebih cenderung mempelajari desain grafis apa IT? Lebih ke desain grafisnya, karena nanti ntar teman-teman akan ketemu Illustrator, cara mockup dan lain sebagainya, itu kan teman-teman akan ketemu di UX UI-nya itu. Tapi IT kan lebih kaitannya tentang pemrogramming. Nah itu teman-teman juga harus belajar biar teman-teman bisa tahu teknik algoritma pola pikirnya yang akan teman pelajari di situ, seperti itu. Nah, terus ini saya coba jawab aja ya tentang yang dari Nana, apa sih tantangan dari UX UI designer? Nah, tantangannya adalah apa ya? Karena UX UI designer ini ternyata sudah banyak, bahkan orang-orang yang terjun di UX UI itu udah banyak banget juga ternyata. Kalau teman-teman punya project misalkan, terus teman-teman nyari orang mau tentang UX UI itu banyak banget, bahkan sampai di luar negeri pun ada website tuh yang orang-orang luar negeri dia ikut serta di dalamnya itu loh, maksudnya memberikan jasanya ini. Makanya nanti kalau kita teman-teman terjun di Dribbble, bagaimana teman-teman portofolio. Nah itu kalau kita tantangannya adalah teman-teman harus update buat portofolio biar orang yang meng-hire teman-teman itu tahu portofolio teman-teman apa aja sih selama jadi UX sama UI. Jadi nanti di Dribbble itu teman-teman bisa masukin gitu, atau Behance juga bisa teman-teman buat lihat melampirkan portofolio teman-teman di situ. Seperti itu. Jadi tantangannya adalah harus ada table, terus harus ngikutin perkembangan zaman, terus habis itu sering update portofolio kita dari segi desainnya dan sebagainya buat orang itu interest buat hire kita. Itu tantangannya sih dari sejauh ini. Selanjutnya pertanyaan dari Santi Yunika, berapa jumlah persona yang perlu dibuat untuk mewakili? Oke. Kalau jumlah persona yang dibuat, yang penting personanya itu adalah mewakili teman-teman buat nyelesain apa yang mau teman-teman, fitur apa yang mau teman-teman interest buat. Misalkan kalau yang tadi dicontohin kan, ini ada orang yang mau buat fitur multi trip. Nah, dia buat dari satu orang, Stephanie misalkan nih, saya buat tulis Stephanie ini usianya sekian-sekian. Jadi yang penting orangnya ini sesuai, teman-teman pengen lihat ambil yang sering pengguna lama, misalkan
Nah, dia nih si Safian ini udah sering menggunakan multi trip perjalanannya, jadi ntar kita bisa evaluasi dari situ. Jadi jumlah personanya itu nggak ada ininya, nggak ada aturan bakunya, tapi ada berapa di UX desainnya itu misalkan 6 sampai 20 orang misalkan di situ buat ngambil sampel secara besar, buat lihat itu sampel minimum lah ibaratnya buat dapatnya sampel minimumnya usernya itu sendiri. Nah, tapi ini nggak menutup kemungkinan kalau sekarang teman-teman coba dulu aja dari teman-teman terdekat, teman-teman buat persona yang tadi kan teksnya itu buat tentang produk kecantikan, teman-teman boleh 1 orang atau boleh lebih bahkan. Nanti terlihat, nanti teman-teman bisa nangkap pola pikir dari persona itu sendiri gitu. Lanjut Kak, dari Jenit Klorinda. Kak, saya pengalaman kakak waktu pertama kali belajar UX UI seperti memakai software apa atau mulai dari mana? Terima kasih. Oh ya, kalau katanya pengalaman pertama kali, saya langsung di ini Just in Mind, di situ ada udah enak banget gambar apa tampilannya catching. Kalau enggak, kalau kita teman-teman mau bikin kayak ini, yang ini udah dibuat nih, nah kayak gini, ini bisa teman-teman pakai aplikasi workflow mana ya? Ini ya, workflow nih. Jadi kalau kita saya share screen, nah ya, nah ini sini. Jadi di sini teman-teman udah tinggal masukin aja nih. Misalkan mau apa aja, mau gambar atau apa aja mau ditampilkan, misalkan ada ini di login screen-nya atau apa. Jadi nanti ntar gini kayak gini. Nanti kan teman-teman udah ini nih ada kayak tampilan. Jadi ini di sini ini buat wireframe-nya. Wireframe itu kayak gambaran low fidelity-nya itu kayak gimana. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini bisa dibuat. Ini juga gratis kok, nggak harus bayar karena di sini kan pakai website. Tapi kalau yang ini, kalau kita yang gratis itu cuma 3 slide aja. Tapi kalau teman-teman udah terjun banget di UX UI, boleh bayar karena harganya ada bayar lagi. Tuh, kalau katanya ini mau ada buttonnya di sini misalkan. Terus kalau katanya ada ukurannya juga bisa teman-teman atur. Jadi nggak usah apa ya, udah banyak kok yang tools yang buat mengembangkan buat apa prototype yang mau dibuat, jadi lebih gampang gitu. Jadi nanti kalau kita misalkan teman-teman udah bisa buat kayak gini, teman-teman misalkan ada yang anak IT-nya nanti ntar ngasih ininya buat ngedevelop dari apa yang teman-teman rancang seperti itu. Oke Kak, lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Rambu Muara. Kak mau tanya, kalau dalam pekerjaan berbasis aplikasi, UX UI itu hanya sebagai researcher atau turun tangan di bidang desainer juga? Terima kasih. Oke. Terjun apa tadi? Terjun di aku lupa. Mau tanya kalau kita dalam pekerjaan berbasis aplikasi, UX UI itu hanya sebagai researcher atau turun tangan di bidang desainer juga? Ya iya. Dia itu researcher sama turun di desainer juga. Karena kan jadi nanti di UX itu teman-teman akan belajar itu tools-toolsnya. Nanti teman-teman ada yang kenal namanya waterfall. Waterfall itu bagaimana orang itu memulai dari define masalah sampai deploy. Deploy itu kita membuat prototipe-nya terus kita cobain ke user. Nah, nah itu nanti ada metode-metode yang lebih lengkap di user UX-nya itu. Jadi perannya UX AI-nya ini sebagai researcher sama di bidang seninya itu di desain. Ya juga karena nanti harus mengetahui nih komposisi warna. Jadi ada aturan kalau kitanya sebagai praktisi UX UI itu kalau kitanya misalkan harus warna itu nggak boleh dominan semua. Contohnya kayak di PPT saya nih, contohnya ini kan kalau kita buat berwarna semua kan lebih apa yang mau kita bahas itu jadi nggak kelihatan. Jadi ini saya juga nerapin
UX UI-nya juga di PPT biar orang-orang juga bisa ngelihat apa maksudnya. Nah, jadi kayak misalkan nih tampilan awalnya. Nah, ini kan. Nah ini. Di sini kan poin utamanya di sini saya mau bahas tentang UX UI judulnya. Tapi warnanya tuh saya cuma ngambil 3 warna. Abu-abu, hitam, sama ini yang warna berwarna-warni gitu. Nah itu jadi kayak ada kontrasnya, terus saya buat white space-nya biar ada space white biar nggak mencolok di mata gitu. Jadi ada main desain juga, terus kita terjun di lapangan buang lihat persona dari masyarakat. Jadi itu kalau teman-teman sudah mau menjadi UX UI kerja di UX UI ya teman-teman harus terjun sebagai researcher, terus harus bisa mampu mau juga intensi mau belajar desain juga di situ. Oke. Nah, lanjut. Ini ada Amelia ya. Halo. Ya. Jadi kalau Amelia ini kan udah membuat sebuah desain UX UI, manakah yang diperhatikan atau dikerjakan lebih dahulu. Jadi kalau kitanya UX itu ada berapa yang harus diperhatikan. Jadi itu pertama itu kriteria UX user yang baik itu adalah pertama learnability. Learnability artinya ketika orang pertama kali menggunakan itu mudah dipelajari tanpa harus diajari berkali-kali gitu. Jadi sekali digunain langsung paham. Kayak ibaratnya kalau kita teman-teman mau mesen download Shopee misalkan baru pertama kali nih teman-teman, tapi teman-teman tahu Shopee, teman-teman tahu oh ini tombol beli, ini tombol order, oh ini tombol pesanan, ini tombol apa. Jadi sekali belajar itu harus udah mengerti. Terus memorability itu melakukan fungsinya tanpa belajar dari awal. Jadi udah paham gitu, udah ada memorinya gitu. Terus reduce error rate. Jadi jika kita memberikan aplikasi menyenangkan, maka yang penting adalah errornya kecil. Terus efisiensi, bagaimana teks dan fiturnya itu dia dapat dilakukan dengan cepat. Habis itu cepat kenapa? Karena ketika berat aplikasinya itu, user itu akan kecewa. Kayak ibaratnya kalau kitanya align, kan salah satu dia memakan memori gitu. Itu karena berat. Nah itu user itu kayak, oh yaudahlah saya hapus line. Nah itu karena pindah ke line light yang lebih ringan. Nah itu yang salah satu yang harus itu. Terus subjective certification. Jadi tiap orang pengalamannya beda-beda. Bagaimana ketika pertama kali gunakan itu langsung menyenangkan. Terus mudah dipercaya, trust, sama enjoyment. Jadi aspeknya yang harus dipertimbangkan itu adalah itu ada 7. Tapi kalau kitanya apa yang diperlukan kalau kitanya desain UI atau UX dulu, yang lebih baik ya UX dulu karena kita ngedefine dulu define user kita siapa, terus kita tahu setelah kita udah ngedefine kita tahu masalahnya, perlu bikin persona, terus kita bikin plan apa yang mau kita lakukan, terus baru desain. Nah itu kan kita udah masuk ke ranah UX, terus baru develop, baru deploy gitu. Jadi kita tahu dulu nih apa yang mau kita buat, baru kita kembangin. Jadi define usernya dulu, terus baru rencanakan apa yang mau dilakuin, do risetnya, validasi, terus apa kebutuhan usernya, baru lanjut ke pembuatan desain. Terus, kalau kitanya perihal sertifikasi untuk UX UI, sejauh ini mungkin dari teman-teman bisa ikut dari course kayak LinkedIn. LinkedIn udah ada kayak course tentang UX UI itu. Terus dari ya lebih ditonjolin dari UX UI sih, tapi kalau kitanya mau sertifikasi, mending teman-teman nunjukin portofolio teman-teman. Misalkan teman-teman punya link Behance, nah teman-teman bisa share tuh link Behance itu jadi sebagai portofolio teman-teman. Jadi ketika itu udah sebagai apa ya? Soalnya ketika teman ngelamar menjadi user experience atau user interface, teman-teman akan diminta portofolio apa yang udah teman-teman lakuin. Ya. Teman-teman bisa ngelampirin di situ. Jadi ngasih link Behance. Jadi nggak harus ada sertifikat. Boleh ada sertifikasi kalau kitanya ada. Oh yang ini, karena kan sertifikasi kebanyakan kita ikut course terus dapat sertifikasi kan, bukan sertifikasi dalam kayak arti ya kayak ISO dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kayak gitu, jadi dari portofolio teman-teman kembangin. Moderatornya udah masih ada? Halo? Halo,
Iya Kak, Ya, tadi ada ya, lanjut. masalah koneksi. Mohon maaf. Ah, iya. Oke. Untuk pertanyaannya bisa dilanjutkan Kak. Soalnya ini ke NTEP jadi hilang Oh semua Kak. iya. Oh iya, dari Reno ini dia nanya, Iya. di Indonesia kan masih belum banyak yang menyadari kepentingan UI dan UX. Kira-kira bagaimana caranya menyadarkan masyarakat akan pentingnya UI dalam sebuah produk atau software? Nah, sebenarnya gini teman-teman, uh, gini aja, kalau kita teman-teman mau, ibaratnya kalau kita mau beli sebuah produk, pasti ngelihat dari segi tampilannya. Nah, ketika teman-teman udah dari tampilannya, baru teman-teman rasain. Misalkan teman-teman beli burger teman-teman lihat dari luarnya, burgernya cantik, tapi ketika makan rasanya nggak enak. Nah, itu udah teman-teman sudah secara langsung udah belajar tentang UI dengan UX. Cuma bukan dalam segi di softwarenya. Nah, gitu. Jadi nggak harus menyadarkan, ayo belajar UX, UI, enggak. Jadi itu dari kita sendiri dalam kehidupan nyata itu kita sebenarnya sudah belajar tentang UX, UI itu. Cuma kita nggak tahu kalau ternyata itu UX, UI. Gitu. Seperti itu. Jadi, apa ya, apalagi kalau teman-teman menjual suatu produk, ya teman-teman harus mempertimbangkan hal itu jadinya. Tentang dari segi desain sama dari segi bagaimana memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi user. Terus ini dari Cynthia, Kak biasanya melakukan validasi berapa kali? Dan bagaimana cara mengukur kalau UX UI-nya kita itu berhasil? Nah, validasi itu tergantung metodenya, metode yang mau dilakuin. Jadi kalau kitanya mau digunain pakai waterfall, validasinya kan ada berapa lagi tuh, ada berapa uh, tahap. Misalkan sebelum dia define, dia approval dulu ke pemilik aplikasinya itu, baru lanjut ke desain approval lagi, terus ini lain sebagainya. Tapi kalau kita teman-teman pakai agile, lean UX di situ, lean UX. Nah, teman-teman di agile itu ada dua, ada lean UX sama Google Design Sprint. Nah, nanti kalau kita di agile itu tahapannya per iterasi, per fitur kita evaluasi. Jadi misalkan teman-teman pertama fitur check out selesai, iterasi keduanya ganti lagi fitur pembelanjaan. Itu selesai, lanjut lagi sampai produknya itu di launch ke masyarakat. Jadi itu ngevalidasinya itu tergantung metode dan waktu. Jadi pertama itu kalau katanya mau nentuin validasi itu berapa kalinya, sama tujuannya mau apa, terus waktunya mau berapa lama, terus kemampuan timnya berapa. Bagaimana? Nah, itu setiap toolnya beda-beda. Soalnya tools itu ada 3. Kalau teman-teman nanti untuk pakai di UI itu ada modified approach, ada waterfall, ada agile. Nah, itu. Terus, nah, oh ya ini ada Adinda, pertanyaannya menarik. Ke dunia, apakah UX UI masuk ke dunia periklanan? Karena saya kuliah jurusan periklanan dan hanya belajar desain umum, tidak belajar UX UI. Masuk dong, kan udah yang di jurusan sebelumnya. Misalkan kalau iklan itu lihat apa ya? Dari segi tampilannya. Misalkan kalau kita teman-teman lihat, oke kita langsung ini aja ya, kita kasih contoh aja. Oke. Baliho. Nah, ini kayak contohnya ini aja lah. Saya ambil contoh iklannya, iklan baliho ya, iklan baliho dari Gojek. Oke, ini saya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi ini saya contohnya dari iklannya dari Gojek. Ini Gojek sendiri dia mempermainkan interface. Coba kalau teman-teman lihat ini dia menggunakan 3 warna. Warna hijau, yang warna lainnya penduduk lokalnya dibuat gelap. Terus Gojeknya di warna hijau sama kuning. Kenapa di sini? Karena biar orang-orang fokus kepada Mas Gojeknya itu sendiri. Jadi nanti ntar itu yang dilihat. Jadi boleh kalau kamu sebagai di dunia periklanan, udah sedang kuliah di periklanan itu ambil ini, pola pikir user experience sama user interface. Jadi nanti ntar bagaimana
bagaimana memasarkan iklan itu sesuai di pasaran. Jadi misalkan kalau misalkan kita mau sebagai iklan Gojek, bagaimana sih biar iklan Gojeknya ini dinotis sama orang gitu, seperti itu. Oke. Oke, kalau kita tanya di UX UI, ini dari Adam, lebih menitik beratkan apa? Pada apa yang kita berikan kepada user atau apa yang user butuhkan. Jadi kalau kita tanya UX UI, itu fokus kepada apa yang dibutuhkan user. Karena kalau kita tanya apa yang mau kita berikan, kalau usernya nggak mau, ya kita bakal membuang-buang energi, terus kedua, misalkan itu pakai investasi, ada investor, kita membuang uang investor dan lain sebagainya, itu karena memakan waktu lama gitu sampai produknya bisa launch, misalkan kalau sebuah mobile application. Tapi kalau kita tanya kita berdasarkan user, kita udah tahu nih apa yang dibutuhkan user, terus apa aja yang mau dia butuhkan, terus tampilannya mau kayak gimana, terus apa fitur-fitur apa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, itu yang harus dikembangkan di situ. Jadi nggak fokus kepada apa yang mau kita berikan. Makanya tadi yang sebelum saya bilang di PPT bahwa ini. Oke. Nah, kesalahan desainer adalah menganggap dirinya sebagai user dari aplikasi. Jadi kalau kita tanya, salah satu untuk menyelesaikan kesalahan desainer ini adalah kita bercermin, terus kita lihat, atau enggak, kalau nggak ada cermin, kita lihat di kamera HP di muka kita, terus kita bilang ke dalam itu, kita bukan user, kita sebagai desainer user. Jadi kita nggak bisa menjadi menjadi jawaban gitu loh. Maksudnya kan, oh menurut aku bagus nih, menurut saya nih bagus, ada ini. Jadi ini harus dievaluasi, nggak bisa itu diambil. Jadi kita harus ngambil dari user untuk mengdevelop program yang mau kita buat atau aplikasi yang mau kita buat, produk yang kita buat. Oh iya, oke. Ini Raffi Putra. Jadi kenapa design thinking? Karena iya, jadi tahapan di user experience itu ada 4: define, design, develop, sama deploy. Nah, kalau kita misalkan kita bahas tentang design thinking, design thinking itu ada sama kan? Jadi kita nge-define dulu, terus kita ideate, habis itu kita nah ya kita share ya, saya share. Nah, nih contohnya. Ya kan kalau design thinking itu empathize, define, ideate, prototype, sama test. Jadi iya emang user experience itu berkaitan erat dengan pola pikir design thinking. Pola pikirnya apa sih? Pola pikir bagaimana kita mendeliver produk sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita define dulu nih masalahnya apa. Setelah masalahnya dapat, kita ideate. Ideate-nya itu dari apa? Ideate-nya itu dari wireframing atau yang low fidelity, tampilan low fidelity-nya. Udah ada ideated-nya, kita baru buat prototype. Prototype-nya kita buat baru yang high fidelity-nya, hasilnya gimana. Lalu diuji ke user. Nah, gitu. Nah, ini pola design thinking kan kayak gini. Jadi ada discover, ideate, create, evaluate, connect. Jadi pola pikirnya itu sama, cuma di user experience itu dia cuma dibagi 4 aja, yaitu define. Define itu mengetahui apa masalahnya, habis itu design. Kita udah tahu masalahnya, baru kita nge-define. Desain apa yang mau kita buat, terus habis itu kita develop apa yang mau kita tingkatin, sama deploy. Deploy itu udah terjun di masyarakatnya bagaimana gitu. Jadi benar emang masuk ke pola pikir di design thinking seperti itu. Oke. Oke. Dari model ada lagi teman-teman mau ditanyain? Kalau misalkan ada kurang jelas, oh ya ini teksnya teman-teman jangan lupa, nanti teman-teman bisa nih bisa buat latihan teman-teman sebenarnya.
biar tahu tentang persona. Kan kalau kita teman tahu persona tapi teman-teman nggak aplikasi kan nggak tahu nih bingungnya di mana. Jadi ketika ini kalau teman-teman bisa coba nih buat satu persona aja, kan apa studi case-nya bilang ke milenial. Jadi teman-teman karena banyak yang kayak penontonnya milenial, jadi banyak teman-teman yang milenial kan yang bisa jadi target buat audiensnya. Terus abis itu buat persona. Setelah itu fitur apa yang mau teman-teman yang berpotensi buat nyelesain usernya itu. Nah, fiturnya itu kayak ini contohnya. Nah ini misalkan nih fiturnya, misalkan multi trip, state trip. Nah itu mau apa? Nah gitu. Jadi nanti ntar teman-teman buat di situnya. Oke. Nah itu nanti ntar di tag ilab.fvisual nanti ntar saya lihat dari sana. Nanti ntar di repost sama dari penyelenggara biar saya ntar lihat bagaimana nanti kita bahas bareng buat besok. Jadi nanti ntar ini saya juga buat ini juga kok, tenang. Kita buat ini, saya juga buat. Nanti saya juga buat bentuk aplikasinya nanti kayak gimana. Nanti ntar teman-teman setelah besok kita akan eksekusi buat di prototyping. Jadi teman-teman boleh searching Just in Mind. Jadi kita besok pakai Just in Mind, kita buat dari sana Just in Mind-nya. Terus kita belajar dari basicnya di sana di Just in Mind. Jadi ntar prototyping di Just in Mind, terus bagaimana gunainnya, terus caranya gimana. Dan ntar kita bahas di besok hari. Sekalian kita prototyping. Jadi ntar teman-teman besok yang pakai HP pindah ke laptop, kita buat bareng-bareng di Just in Mind, terus kita nanti ntar sharing-sharing, misalkan ada kesulitan di mana, nanti ntar kita jadi evaluasi. Baik, terima kasih Kak. Ya. Akhirnya di penghujung acara untuk hari pertama sudah selesai, akan dilanjutkan untuk hari kedua yaitu besok dengan jam yang sama yaitu 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas antusias serta hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Kami akhiri, sampai jumpa untuk pertemuan kelas besok. Terima kasih. Ini nggak ada ini dulu, foto bareng-bareng. Oh iya Kak. Oh iya, ada foto bersama. Untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya. Oke. 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 Bisa dihitung sekarang Kak mungkin ya? Dari moderatornya nggak apa-apa? Oh iya, saya hitung sampai 3 kali ya. Untuk teman-teman bisa dipersiapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, jempol coba ya, jempol kayak gini coba yuk. Oke. Oke, jempol ya teman-teman. Oke. Sip. Oke. Yuk. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa untuk hari kedua besok ya. Oke. Terima kasih.